Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi Makmur, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Insya Allah pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk membahas tentang tugas yang telah diamanahkan oleh Profesor Dr. Dasim Budimansyah selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan sivik atau perbandingan kewarganegaraan atau perbandingan ilmu kewarganegaraan antara di Indonesia dengan di negara yang lainnya. Dalam kesempatan hari ini saya akan membandingkan perbandingan sivik ini, materi yang saya akan bahas ini antara atau fokus di dalam ke negara Amerika Serikat. Nah, dalam fokus kajiannya ini sesuai dengan perintah dari dosen yaitu Profesor Dasim Budimansyah, ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada identitas nasional atau national identity. Kemudian yang kedua itu merupakan historical background atau latar belakang sejarah negara tersebut tentunya. Yang ketiga adalah economic development, perkembangan ekonomi, dan yang terakhir atau yang keempat adalah civic culture. Mau tahu selanjutnya tentang negara Amerika Serikat yang akan saya bahas selanjutnya? Oke, jangan kemana-mana, saksikan berikut. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam inti pembahasan materi kita, yaitu tentang Study of United States of America. Dalam pembahasan kali ini kita akan mulai dengan pendahuluan, ya, sebagai berikut. Nah, ini di sini ada gambar atau bendera Amerika Serikat, oke? Nah, ini merupakan simbol negara, salah satu negara adidaya yang ada di dunia saat ini. Nah, banyak sekali cerita hal unik tentang Amerika Serikat, ya. Banyak sekali hal unik tentang Amerika Serikat. Nah, hal unik apa sih yang ada di Amerika Serikat tentang pendahuluan ini? Mari kita saksikan selanjutnya. Nah, menurut catatan International Education Specialist tahun 2019 mengatakan bahwa Amerika Serikat itu telah lama dianggap sebagai salah satu negara adikuasa di dunia berdasarkan kekuatan ekonomi dan politiknya. Karena mau tidak mau, kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat ini sangat mempengaruhi kondisi global. Contohnya di Indonesia, alat ukur kekayaan suatu negara itu pasti diukurnya oleh dolar Amerika, bukan rupiah, bukan peso, bukan yen atau mata uang negara yang lainnya, tapi dolar Amerika. Yang mana dolar Amerika ini dikatakan sebagai mata uang terkuat yang ada di dunia ini. Bukan terkuat susah dipotong ya, enggak. Tetap saja dipotong pasti hancur, seperti itu. Nah, di dalam pernyataan seperti ini, selain ekonomi tadi, Amerika Serikat juga kuat dalam hal politiknya. Seperti contohnya, mau tidak mau ketika pemilihan hak veto di PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa atau United States, Amerika Serikat memiliki vokal yang cukup luar biasa mempengaruhi Dewan PBB ini dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya ada apa saja? Di sini menurut International Education Specialist, Amerika Serikat juga dikenal sebagai pusat inovasi dan bisnis. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang inovasi dan bisnis yang ada di Amerika Serikat atau di negara Paman Sam. Oke? Nah, kemudian hal ini yang merupakan pendorong di balik pertumbuhan budaya dan ekonominya. Wah, jadi ternyata di Amerika Serikat itu budaya dan ekonominya naik itu karena dipengaruhi oleh faktor politiknya, kemudian dipengaruhi oleh faktor inovasi dan bisnisnya. Jadi kurang lebih Amerika sekarang seperti itu karena banyak hal yang mendorong Amerika seperti itu. Itu pendahuluan yang pertama. Kemudian, seperti yang telah saya ungkap sebelumnya, bahwa peran Amerika Serikat ini sangat vital di dunia
ya di dunia ya, catatannya di dunia. Mengapa demikian? Salah satu ukuran pengaruh suatu negara terhadap dunia lain adalah di PBB, yang mana di PBB ini Amerika Serikat ini namanya tercatat memiliki hak veto di PBB. Hak veto itu adalah hak yang bisa memberikan wewenang atau menyampaikan aspirasinya, memutuskan apakah suatu hal ini diterima atau tidak, dan Amerika Serikat memiliki hak veto tersebut. Selain Amerika Serikat juga ada negara Prancis, Inggris, dan sebagainya. Bisa dikoreksi jika saya salah ya. Kemudian, nah di sini juga seperti yang saya sampaikan tadi, 5 negara yang memiliki hak veto adalah 1. Amerika Serikat, 2. Rusia, 3. Cina, 4. Inggris, dan 5. Prancis. Sesuai dengan yang saya bilang tadi ya. Itu mengutip dari Saraswati 2017. Nah, satu lagi pendahuluan yang ingin saya sampaikan tentang Amerika Serikat dikutip dari salah satu sesepuh di pendidikan kewarganegaraan, yakni Profesor Aziz Wahab dan Profesor Sapria selaku Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ilmu kewarganegaraan atau civics ya. Civics ada S-nya, dan pendidikan kewargaan negara atau civics, dan pendidikan kewarganegaraan atau civic education di Amerika Serikat tanpa mengabaikan negara-negara yang lain. Nah, maksudnya apa? Jadi, pendidikan kewarganegaraan yang ada di Indonesia ini sedikit kurangnya itu dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Tapi tentunya bijaksananya beliau ini, Prof. Aziz dan Prof. Sapria ini mengatakan bahwa tidak menyampingkan juga negara-negara yang lain yang memberikan efek atau dampak bagi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Namun, salah satu yang paling terbesarnya itu adalah Amerika Serikat, seperti itu. Itu tentang pendidikan kewarganegaraannya. Itu pendahuluannya. Mau tahu lebih lanjut lagi? Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, dalam kesempatan sekarang ini, insya Allah saya akan membahas tentang identitas nasional Amerika Serikat. Pertama, kita mulai dari demografi dulu. Demografi itu tentang kependudukan. Demografi di Amerika Serikat berdasarkan catatan yang saya dapatkan di tahun 2017, mungkin sekarang harus diupdate kembali. Mohon koreksiannya dan mohon informasi selanjutnya tentang demografi Amerika Serikat, bahwa demografi Amerika Serikat ini tercatat sebanyak 326.626.791 jiwa. Banyak sekali ya dibandingkan Indonesia. Makanya kenapa Amerika Serikat merupakan negara terbanyak penduduknya. Indonesia kalau tidak salah keempat, Amerika Serikat kedua, yang pertama itu dipuncaki oleh Republik Rakyat Cina atau negara Cina. Nah, itu demografi Amerika Serikat. Banyak sekali ya ternyata penduduknya Amerika Serikat. Selain itu, identitas nasional Amerika Serikat itu dari segi geografisnya, bahwa dari segi geografis Amerika Serikat ini berbatasan di utara itu dengan Kanada dan Meksiko di sebelah selatannya. Jadi di atasnya itu adalah Kanada, di bawahnya itu adalah Meksiko. Kemudian di sebelah timur adalah Samudra Atlantik dan di sebelah baratnya adalah Samudra Pasifik. Jadi atas bawah diapit 2 negara, kanan kirinya diapit 2 samudra, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, seperti itu. Kemudian luas daerah Amerika Serikat adalah 9.363.487 km persegi ya. Itu catatan yang saya dapatkan. Mungkin rekan-rekan netizen atau para viewers sekarang ini mengetahui atau ada informasi terbaru tentang wilayah Amerika Serikat, bisa di komen di bawah ini, oke? Nah, selanjutnya tentang identitas nasional Amerika Serikat adalah tentang politiknya. Nah, Amerika Serikat ini memiliki sistem pemerintahan presidensial ya. Ada presidensial, ada apa lagi? Ada parlementer, tapi Amerika Serikat menggunakan sistem presidensial.
Oke, artinya apa presidensial? Bahwa negara Amerika Serikat ini dipimpin langsung. Kepala negaranya oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya juga dipegang oleh presiden. Karena kalau parlementer beda lagi ceritanya, oke? Nah, ini dalam Amerika Serikat seperti itu, ya. Presiden yang sekarang menjabat adalah siapa? Donald Trump. Oke. Nah, kemudian bentuk pemerintahannya sesuai dengan namanya United States, bahwa bentuk pemerintahan Amerika Serikat adalah serikat. Kalau Indonesia apa? Kesatuan. Nah, maksudnya negara serikat ini bahwa Amerika Serikat ini merupakan suatu negara, ya, suatu negara yang terdiri dari banyak negara-negara bagian, ya. Sistemnya hampir sama dengan otonomi daerah, hanya saja kalau otonomi daerah itu dipimpin oleh kepala daerah. Kalau di Amerika Serikat mereka dipimpin langsung oleh presiden, tapi presidennya itu bukan presiden, mohon maaf, dipimpin oleh para senator, ya. Masing-masing daerah, misalkan Washington DC, Texas, dan segala macamnya yang ada di Amerika Serikat ini dipimpin oleh para senator, ya. Dan semuanya bertanggung jawab kepada presiden, yakni Donald Trump atau presiden Amerika Serikat. Kemudian, nah, berapa sih jumlahnya negara bagian di Amerika Serikat itu? Jumlah negara bagian di Amerika Serikat itu kurang lebih ada 50 negara bagian, ya, 50 negara bagian. Kalau Indonesia ada berapa provinsi? Tebak? 34 provinsi, pintar. Ya, dilansir dari BBC News di bbc.com 2019 menyatakan bahwa the USA is the world's foremost economic and military power with global interest and an unmatched global reach. Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi dan militer terkemuka di dunia. Sekali lagi, Amerika Serikat adalah kekuatan ekonomi terkemuka dan militernya yang sangat terkemuka di dunia. Dengan kepentingan global dan jangkauan global yang tiada tara. Nah, sekali lagi, bahwa Amerika Serikat ini dalam hal ekonomi dan militernya sangat kuat. Hal ini mungkin bisa digambarkan oleh film-film yang dikeluarkan oleh Hollywood seperti Captain Marvel, atau banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan kehebatan militer Amerika Serikat, ya. Dan itu bisa kita lihat dan tonton di film-film buatan Amerika Serikat atau film-film keluaran Hollywood, baik itu dari FBI-nya, CIA-nya, kemudian dari militernya. Itu kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat mengelola dari segi keamanan dan ketahanannya, ya, seperti itu. Jadi Amerika Serikat ini kalau menurut saya pribadi, mereka negara yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, terlepas kelebihan dan kekurangannya. Karena menurut saya pribadi dan keyakinan saya bahwa suatu hal itu pasti ada negatif dan positifnya, atau kebalik, negatif positifnya, seperti itu. Oke? Itu tentang identitas Amerika Serikat. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya, yakni tentang historical background atau latar belakang sejarah dari negara Amerika Serikat. Oke, dalam materi ini saya tidak akan membahas secara dari awal sampai akhir, tapi saya akan sampaikan beberapa poin saja yang memang menurut saya itu penting untuk diketahui oleh kita semua, dan insya Allah bermanfaat tentunya. Oke, orang Amerika pertama, kita mulai dari hadirnya orang Amerika ke benua Amerika, ya. Hadirnya orang seperti saya ini misalkan, ya, manusia pertama yang datang ke benua Amerika atau dataran Amerika atau daratan Amerika Serikat, ya. Oke, nah, hal ini dimulai ketika puncak zaman es. Dahulu kala kan ketika zaman itu para manusia seperti kita ini belum mengenal namanya masak, belum mengenal namanya rice cooker, belum mengenal yang namanya microwave, belum mengenal namanya blender dan segala macamnya. Nah, pada zamannya dulu atau zaman prasejarah dulu itu dikenal dengan istilahnya berburu hewan buruan. Nah, kala itu orang-orang dari daerah intinya ada sekelompok orang gitu yang pergi untuk berburu, dan mereka tidak sadar karena saking mengejar binatang buruannya, mereka tidak sadar mereka telah melewati gletser es dan memasuki wilayah baru. Nah, yang wilayah baru inilah
yang disebut sebagai Amerika Serikat, ya, yang sekarang kita sebut dengan Amerika Serikat. Kala itu orang-orang datang ke situ tuh untuk mengejar hewan buruan, dan mereka menempati tempat tersebut sampai sekarang dikatakan sebagai Amerika Serikat. Mungkin itu bisa dikatakan sebagai bangsa asli Amerika Serikat mungkin ya, tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Oke, kemudian, nah di sini disebutkan menurut ini dari buku Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2004. Dan sini diceritakan bahwasanya mereka menyusuri pantai Siberia dan kemudian melintasi daratan penyeberangan. Setelah tiba di Alaska, orang-orang Amerika Utara pertama ini masih perlu waktu ribuan tahun untuk meretas jalanan selatan melintasi. Ya, intinya seperti itu tadi yang saya sampaikan, bahwa mereka itu dari Amerika Utara datang ke Amerika Serikat. Mereka tuh menyusuri itu untuk berburu hewan buruannya itu, dan sampailah sekarang jadi Amerika Serikat. Nah, kemudian ketika bahas Amerika Serikat, mungkin terbenak dalam pikiran kita bahwa Amerika Serikat itu merupakan negara dengan bangsa yang imigran. Banyaknya orang-orang imigran yang datang ke Amerika Serikat. Nah, mau tidak mau hal ini dibenarkan oleh Christopher Columbus yang mengawali kisah tentang Amerika, katanya itu dengan pelayaran Columbus ke dunia baru. Nah, bahwa menurut Columbus ini, orang-orang Amerika ini, menurutnya sih ya, wallahu alam, benar atau tidaknya, mengatakan bahwa orang-orang Amerika ini, mereka itu pendatang, datang ke daerah tersebut, seperti itu. Nah, oke. Agar lebih simpel karena terbatas dengan waktu, kita mulai dari tahun 1775 saja ya, langsung saja ke abad ke-18. Di abad 18 ini atau 1775 ini, Amerika Serikat dulu itu Amerika Serikat itu dijajah loh ya. Amerika Serikat itu jangan salah, mereka tuh dijajah juga ternyata guys. Oh guys, mohon maaf. Ya, ternyata mereka dijajah juga oleh siapa? Oleh Inggris. Ya, mereka dijajah oleh Inggris pada tahun 1775 dan meletus peperangan di mana Inggris akhirnya kalah oleh Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena dari Inggris ke Amerika Serikat itu kurang lebih jaraknya 5.000 km menurut catatan di sini yang saya dapatkan. Dan karena akibat jauhnya jarak antara Inggris dan Amerika Serikat ini membuat tentara Inggris kelelahan dan akhirnya kalah oleh Amerika Serikat. Nah, lanjut ke tahun selanjutnya, masih di abad ke-18, 1789 atau berapa tahun setelah peperangan itu terjadi, di Amerika Serikat terjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi pemerintahan Amerika Serikat, yakni First Presidential Election atau pemilihan presiden yang pertama, di mana pada pemilihan presiden pertama ini terpilih George Washington ya, yang sekarang diabadikan namanya itu menjadi suatu negara bagian di Washington DC. Oke, itu tentang di tahun 1789 ya, di mana tahun ini tahun yang bersejarah bagi Amerika Serikat. Mungkin kalau di Indonesia tahun bersejarah itu 1945 karena pada saat itu Indonesia merdeka, mengumumkan proklamasinya di depan banyak orang. Nah, mungkin di Amerika Serikat Declaration of Independence-nya sudah disampaikan. Nah, di 1789 ini mereka melakukan pemilihan yang pertama kalinya. Oke. Nah, kemudian pada masih abad 18 atau tepatnya 1800 ini, Amerika Serikat yang pada awalnya merupakan negara dengan penghasilan atau komoditas berkebunnya ini kemudian berubah dari berkebun bertani menjadi negara yang industri. Negara yang beralih ke industri. Awalnya berkebun dan bertani, sekarang berubah ke industri. Seperti itu. Nah, hal ini mungkin bisa kita lihat dari perkembangan kelahiran mesin ketik di 1867, telepon 1876, kemudian mesin pemutar piringan hitam 1877 dan selanjutnya. Nah, ada hal yang unik tentang sejarah Amerika Serikat ini, ya. Ada yang unik tentang sejarah Amerika Serikat ini. Mengapa demikian? Karena Amerika Serikat ini pada awalnya mereka itu negara jajahan,
Tapi memasuki abad ke-19 atau tepatnya di 1900 Masehi, mereka mulai aktif. Aktif ngapain? Aktif berperang. Ya, mereka aktif membantu atau berperang dengan negara-negara yang lainnya. Mereka terlibat dalam Perang Dunia yang pertama. Kemudian dalam Perang Dunia kedua juga mereka sangat terlibat. Khususnya mereka masuk ke dalam blok sekutu. Apalagi ketika menyerang Indonesia, kan kurang lebih Amerika Serikat ini menakodai perang yang terjadi ini kurang lebih Amerika Serikat berperan. Misalkan ketika Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, kemudian Amerika Serikat dan sekutu membalas dengan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itu kan kurang lebih Amerika Serikat berperan di Perang Dunia pertama dan kedua. Mungkin yang pertama, kalau misalkan kalau saya pribadi yang saya pahami mungkin kurang begitu berperan, tapi ya mungkin saya yang kurang ilmunya dan saya kurang tahu, mungkin pemahaman saya masih gitu. Nah, cuma yang jelas di Perang Dunia Kedua Amerika Serikat sangat berperan tentang atau terhadap Perang Dunia Kedua itu. Kemudian, nih ada hal yang unik bahwa posisi Amerika Serikat di dunia ini, menurut Akbar dikutip dari oknews.com, bahwa Amerika Serikat sebagai polisi dunia memang bukanlah isapan jempol belaka. Lah, emang kayak gimana? Kenapa kok Amerika dikatakan sebagai polisi dunia? Emang Amerika ngapain sih kerjanya? Nah, ini dia. Oke. Nah, mengapa demikian? Karena pada ketika dipimpin oleh Woodrow Wilson, Amerika Serikat ini merupakan pelopor lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini kan mengakhiri Perang Dunia yang pertama. Liga Bangsa-Bangsa itu mengakhiri Perang Dunia yang pertama, pertempuran antara Jerman dengan Prancis dan Inggris dan segala macamnya itu diakhiri dengan lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Dan Liga Bangsa-Bangsa ini diinisiasi oleh Woodrow Wilson yang merupakan merupakan salah satu presiden yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya di Perang Dunia di PBB juga saat ini posisi Amerika Serikat itu sangat vital juga, sebagaimana yang saya sampaikan di pendahuluan tadi bahwa Amerika Serikat memiliki hak veto, dan kurang lebih berarti Amerika Serikat itu sangat vital posisinya. Makanya tidak salah ya kalau misalkan Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Ya. Nah, di sini dalam proses revolusi Amerika Serikat ada beberapa penanda tahun penting yang ada di Amerika Serikat. Saya singkat saja ya. Pertama, di tahun 1773 ada Boston Tea Party. Mungkin para netizen semuanya bisa cari sendiri apa itu Boston Tea Party. Menurut saya ini sangat luar biasa ceritanya, mungkin bisa dicari ya. Kedua, 1775 pertarungan dimulai. Pertarungan apa? Antara siapa dengan siapa? Antara Superman dengan Batman mungkin? Bukan. Antara Marvel dengan Thanos? Bukan juga. Tapi antara Amerika Serikat dengan Inggris, ya, yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian 1776 deklarasi kemerdekaan yang munculnya tentang tadi apa? Declaration of Independence, atau kalau di Indonesia itu proklamasi. Oke? Nah, kalau Amerika Serikat namanya Declaration of Independence. Kemudian 1789 first election tadi, George Washington menjadi presiden pertama di Amerika Serikat. Oke, itu tentang sejarah atau historical background dari Amerika Serikat. Oke, selanjutnya tentang materi yang ketiga, yakni tentang perkembangan ekonomi Amerika Serikat atau economic development of United States. Ya, dalam kaitannya dengan ekonomi, mungkin rasa-rasanya udah tidak usah diragukan lagi tentang Amerika Serikat. Mengapa demikian? Karena kita bisa lihat ya, sekarang Amerika Serikat itu negara yang sangat luar biasa. Di awal saya sudah sampaikan bahwa mereka itu merupakan negara adidaya yang mempengaruhi kondisi keuangan atau kondisi kekayaan suatu negara. Ketika dolar melonjak naik, maka negara-negara yang memang perbandingannya itu sangat tinggi dengan
dolar, negara tersebut sangat ya seperti Indonesia lah. Ketika dolar naik, harga dolar naik di Indonesia sekarang aja 14.000 kurang lebih. Ketika dolarnya baik 20.000, nauzubillah sih jangan sampai lah ya. Ketika sekarang aja naik turunnya itu sangat mempengaruhi harga-harga khususnya BBM. Bagi saya mahasiswa sangat butuh BBM ya. Nah, kurang lebih hal itu kan menjadi indikator bahwa ekonomi Amerika Serikat itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maksud hal luar biasa ini bahwa ekonomi Amerika Serikat itu sangat mempengaruhi dunia global. Nah, tapi jangan salah ya, jangan salah. Pada fase pertama atau paruh pertama ya, paruh pertama abad ke-20 Amerika Serikat ini mengalami, karena dia itu Amerika Serikat itu berperan dalam perang dunia ke-1 dan kedua, mereka itu harus memperbaiki citra mereka di mata global karena mau tidak mau mereka terlibat dalam hal tersebut. Misalkan kayak gini loh contohnya, misalkan kamu ikutan tawuran, kemudian tawuran itu beres, nah kamu kemudian kamu ketika mau damai nggak bisa damai gitu aja kan, tapi kamu harus memperbaiki bahwa kamu tuh tidak bersalah, atau misalkan kalau memang kamu bersalah ya minta maaf seperti itu ya. Itu contohnya sih kurang lebih. Nah, kemudian selain di paruh pertama abad ke-20, di paruh keduanya juga setelah beres perang dunia itu Amerika Serikat kan tidak berhenti berperang. Dulu sebelum terpecah seperti banyak negara ini, Amerika Serikat itu berperang dengan Uni Soviet. Yang sekarang itu memang udah tidak ada negara Uni Soviet. Sekarang itu udah berpencar menjadi Kazakhstan, Uzbekistan, dan yang lain-lain. Nah, mungkin di negara-negara tersebut peninggalan Soviet masih banyak. Tapi saya tidak akan bahas Uni Soviet karena sudah tiada, dan mudah-mudahan Indonesia jangan seperti negara Uni Soviet yang hilang. Ya. Mudah-mudahan Indonesia tetap terjaga utuh, tidak terpengaruhi oleh politik nasional atau politik global atau ekonomi global. Indonesia tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menggunakan ideologi Pancasilanya. Oke, balik ke pembahasan. Nah, di paruh kedua abad ke-20 ini, setelah perang dengan Uni Soviet selama 40 tahun, kurang lebih 40 tahun, menurut catatan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini yang saya dapatkan ini, kemudian terjadi inflasi yang sangat tinggi, di mana inflasi ini mempengaruhi pengangguran yang banyak di Amerika Serikat, dan tentunya hal ini mempengaruhi atau implikasinya defisit terhadap anggaran pemerintahan yang terjadi pada paruh kedua abad ke-20. Nah, jadi ternyata Amerika Serikat pernah merasakan kesusahan juga ya, tapi apakah mereka diam? Enggak, mereka bangkit dan sekarang mereka menjadi negara yang sangat luar biasa. Selanjutnya nih kita lihat ya. Nah, dilansir dari BBC News dilansir dari Business Insider, ternyata para investor Amerika yang menanamkan sahamnya di Amerika Serikat itu mereka tidak merasa takut. Karena apa? Karena menurut US Joseph Quinlan menunjukkan kekuatan-kekuatan ekonomi dan pasar Amerika Serikat. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Di sini saya sampaikan ada 10 poin. 10 poin tentang kenapa Amerika Serikat menjadi tempat penanaman saham yang sangat luar biasa. Pertama, situ ada pertama, oke. Geser. Yang pertama, ekonomi Amerika Serikat merupakan yang terbesar dan paling produktif di dunia. Ya mau tidak mau, yang saya sampaikan tadi, faktor dia itu punya peranan yang sangat luar biasa dari mata uangnya, mempengaruhi negara-negara yang lainnya, kurang lebih pasti hal itu mempengaruhi. Kedua, barang-barang manufaktur Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia. Oke, itu tidak usah diragukan lagi. 3, AS merupakan satu dari eksportir barang dan jasa terbesar di dunia. Ya, banyak sekali. Contohnya apa? Contohnya handphone yang kalian saat ini ramai di Indonesia, iPhone. Kemudian netbooknya MacBook,
dan segala macamnya itu kan produk-produk Amerika Serikat. Selain itu ya masalah medsos itu udah nggak usah diragukan lagi lah, itu kan banyaknya buatan Amerika Serikat. Mark Zuckerberg kan orang Amerika Serikat ya, kemudian yang pemilik Amazon itu orang Amerika Serikat juga, ya kan? Nah kemudian para investor asing sangat menyukai AS. Nah saya tidak tahu maksudnya kenapa para investor asing sangat menyukai AS. Mungkin karena faktor itu ya tadi, faktor AS itu sangat punya vokal yang vital di dunia global. Kemudian Amerika memiliki merek-merek ternama di dunia. Nah ini nih, Amerika memiliki merek-merek ternama di dunia. Ya, saya sebutkan tadi ya. Saya sebutkan tadi, kemudian banyak sekali produk-produk Amerika Serikat yang sangat terkenal. Cuma mungkin kalau masalah mobil kalah ya sama negara-negara yang lain. Karena yang saya tahu, kata dosen juga sih waktu itu di kelas, dia bilang katanya produk Amerika Serikat itu Ford itu sekarang sudah menurun produksinya, kalah oleh Toyota, Honda. Mungkin kedepannya SMK ya bakal ngalahin semua itu. Oke, teknologi Amerika Serikat paling maju di dunia. Nah ini, Mas berbicara masalah teknologi Amerika Serikat ini, mungkin sekali lagi saya sangat suka sekali dengan film-film yang berkaitan dengan superhero dan segala macamnya, atau film-film detektif yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena mau tidak mau mereka itu punya visi yang sangat luar biasa jauh ke depan, menggambarkan bagaimana teknologi masa depannya, bagaimana ke depannya, dan itu sekarang sudah mulai nyata, ya. Ya mungkin suatu waktu mungkin nanti bakal ada Iron Man ya di dunia ini untuk menjaga perlindungan agar terhindar dari fitnah Thanos. Oke, lanjut. Amerika memiliki kampus-kampus terbaik di dunia. Ya. Kampus-kampus terbaik di dunia. Salah satunya itulah Harvard University ya. Itu udah terkenal lah, nggak usah ditanyakan lagi Harvard University. Saya juga insya Allah kuliah di sana. Amin. Doakan ya. Kemudian dolar AS adalah rajanya mata uang dunia. Ya, ini yang dari tadi saya sebutkan terus. Dolar AS ini sangat luar biasa. Kesembilan, AS merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling kompetitif. AS merupakan negara ekonomi yang paling kompetitif. Ya kurang lebih pengaruh tadi itu sangat pengaruhi kompetisi yang ada di Amerika Serikat. Kemudian, nah Amerika Tengah berada di masa kebangkitan produksi energi. Oke. Nah itu saja tentang ekonomi di Amerika Serikat. Oke, kita sekarang masuk ke materi yang keempat. Di materi yang keempat ini kita akan berbicara tentang civic virtue atau budaya kewarganegaraan yang ada di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong bicara tentang Amerika Serikat atau kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat ini, rasa-rasanya sangat bakal komprehensif, sangat luar biasa. Di sini saya mungkin akan membahas sedikit saja ya, karena terbatas waktu. Sekali lagi itu masalah waktu sih, antara masalah waktu ya. Jadi di kewarganegaraan Amerika Serikat ini, yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini adalah salah satunya adalah demokrasi, di mana Amerika Serikat ini merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, ya kan? Bahkan salah satu pelopor demokrasi atau yang mengungkapkan tentang definisi demokrasi adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini siapa sih? Abraham Lincoln ini merupakan salah satu presiden di Amerika Serikat. Abraham Lincoln ini kan dulu pernah bilang, democracy is from people, by people, to people. Sekali lagi, democracy is from people, by people, and to people. Ya, jadi bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itu disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat kala itu. Nah, demokrasi yang ada di Amerika Serikat atau yang ada di dunia ini itu memiliki prinsip-prinsipnya, dan salah satu prinsip yang paling penting dalam demokrasi adalah hak asasi manusia. Dan ingat, selalu ingat, Amerika Serikat itu sangat
sangat-sangat mengutamakan yang namanya hak asasi manusia. Bahkan di negara Amerika Serikat kan mereka melegalkan hal apapun, yang penting mereka itu bebas, karena mereka itu negara yang liberal, negara yang bebas. Bebas, bebas, bebas. Ya kan? Kalau di Indonesia enggak. Kita punya aturan, kita punya norma, ya kan? Kita punya aturan agama, kita punya aturan undang-undang, dan kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, atau hak kita dibatasi oleh hak orang lain, gitu. Nah, hanya saja di Amerika Serikat itu tentang hak asasi manusia ini adalah hal yang utama. Kamu ngomong seperti ini hak saya, ya udah, selama tidak mengganggu orang lain, it's fine gitu. Itu hak asasi manusia yang ada di Amerika Serikat. Nah, jadi budaya kewarganegaraannya seperti itu ternyata, pemirsa ya, di Amerika Serikat itu. Ketika mohon maaf, di sana misalkan kamu mau melakukan hal apapun, selama itu tidak mengganggu ketertiban umum, itu fine-fine saja ya. Selama itu tidak mengganggu ketertiban umum loh. Kebayang nggak kayak gimana? Coba kalau di Indonesia, wah pasti viral tuh. Oke? Nah, kemudian berkaitan dengan kewarganegaraan juga, Thomas Jefferson juga pernah sebagai penulis Declaration of Independence ini pernah mengatakan bahwa suatu hal itu memerlukan suatu pendidikan, keterampilan, pengetahuan, keterampilan atau skill perilaku warga negara tidak muncul secara alamiah. Jadi ternyata untuk menjadikan warga negara yang demokratis itu tidak muncul seperti itu, enggak. Itu memerlukan proses ya. Salah satunya itu adalah dengan melalui pendidikan kewarganegaraan, yang mana untuk menjadikan warga negara yang demokratis, tidak otoriter, faham tentang negaranya, faham tentang budaya bangsanya, itu salah satu fungsi kewarganegaraan, atau salah satu fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Karena menurut Profesor Sapria, saat saya kuliah S1 dulu, civic education memiliki tujuan to be a good and smart citizenship. Sekali lagi, to be a good and smart citizenship, untuk menjadikan warga negara yang smart, good, yang baik, and smart citizenship, dan cerdas. Jadi nggak hanya baik ya, tapi juga cerdas. Tapi juga tidak hanya cerdas, tapi baik hatinya. Oke? Baik hatinya. Nah, selain daripada hal demikian tadi tentang kewarganegaraan tadi, di Amerika Serikat untuk menjadi warga negaranya itu mereka memiliki satu kartu yang khusus, unik ya, seperti ini ya. Mereka tuh punya kartu yang unik yang disebut dengan Civic Flash, di mana dalam Civic Flash ini itu berisikan tentang bagaimana atau apa saja yang mereka harus kuasai untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Nah, di dalam Civic Flash ini terdiri, mereka tuh harus memahami tentang negara Amerika Serikat ya, tentunya tentang identitas nasionalnya tadi, historical backgroundnya, dan segala macamnya. Itu tentang Civic Flash ya. Nah, kewarganegaraan di Amerika Serikat itu ini mempengaruhi ke Indonesia ya, sedikit kurang lebihnya memiliki implikasi terhadap kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Karena mau tidak mau, Amerika Serikat memiliki peran penting andil bagi bangsa Indonesia. Nah, baik, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, mohon maaf bila literasinya kurang memadai, mohon maaf juga apabila banyak kekeliruan. Saya salah menyampaikan informasi karena saya sedang belajar. Jadi kalau misalkan banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon bimbingannya, mohon masukan dan sarannya, seperti itu, dan saran yang membangun ya tentunya. Oke, mengakhiri presentasi pada siang hari ini, saya mempunyai hal yang unik atau hikmah yang bisa didapatkan oleh teman-teman semuanya, atau hikmah yang bisa kita dapatkan belajar dari negara Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat sama kayak Indonesia kok, mereka pernah dijajah. Mereka pernah dijajah oleh negara yang kuat, yaitu Inggris. Kita pernah dijajah
oleh banyak negara, ya, dari mulai Portugal, Spanyol, Belanda, kemudian ke Jepang, dan sekarang Indonesia merdeka. Kurang lebih kita posisinya sama dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mau bangkit, Indonesia sedang bangkit, ya. Kapan finishnya? Wallahu a'lam. Dan siapa yang harus merubahnya? Kita semuanya. Kita yang harus merubah negara dan bangsa ini untuk menjadi apa? Negara yang lebih hebat. Dari siapa? Dari Amerika Serikat yang sekarang katanya mereka yang kuat. Indonesia, saya yakin apabila kita mau bangkit, apabila kita mau berusaha, mau bekerja sama dari Merauke sampai Sabang, dari ujung utara di Kalimantan sampai ujung selatan yang ada di NTT, kita semua mau bekerja sama, insya Allah Indonesia kedepannya akan lebih baik. Selain masyarakatnya, juga stakeholder, para pemimpinnya, para pejabatnya, semuanya mau bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi, nah, kemudian hikmah yang kedua, mereka memiliki visi yang sangat luar biasa jauh ke depan. Dari mulai film, mereka gambarkan melalui film-film. Kemudian hal itu banyak yang terjadi. Karena apa? Mereka tuh awalnya bermimpi, kemudian memplanningkan atau merencanakan, kemudian uji coba, gagal, uji coba lagi, gagal, uji coba lagi. Akhirnya apa? Punya prototipenya, mereka kembangkan prototipenya itu dan jadi suatu produk yang sekarang mereka produksi, yang sekarang mereka pasarkan. Nah, Indonesia juga sama seperti itu. Visinya harus jauh ke depan. Visinya harus jauh ke depan, jangan hanya terus-terusan berpikir ke belakang, masa lalu. Jangan masalah pemilu ramai, tapi masalah untuk ditanya ke depan kayak gimana, nggak tahu. Ketika ditanya seperti ini, nggak tahu, mau kayak gimana. Jadi, ayolah, kita itu saudara, kita itu satu bangsa, kita itu satu negara. Terlepas agama kita berbeda, suku bangsa kita, suku budaya kita berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi marilah kita samakan visi kita sesuai dengan amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Oke? Tentunya kita juga sadari bahwa kita itu bukan manusia yang hebat, tapi dengan berkat rahmat Tuhan kita bisa bekerja sama. Hikmah yang ketiga dari pelajaran Amerika Serikat tentang ekonomi, bahwa pada dasarnya setiap makhluk itu yang diciptakan oleh Tuhan itu, mereka itu diciptakan sudah ada rezekinya. Nah, mungkin Amerika Serikat sekarang rezekinya sedang tinggi-tingginya, wallahu a'lam ke depannya. Dan saya harap Indonesia ke depannya juga memiliki peran yang cukup luar biasa juga bagi dunia global. Mudah-mudahan nanti mata uang dunia yang kuat itu adalah rupiah, bukan lagi dolar Amerika Serikat. Oleh siapa itu dirubah? Oleh kita semuanya. Oke? Dan terakhir, di budaya kewarganegaraan, hikmah yang dapat saya ambil adalah bahwa ternyata Indonesia itu punya hal yang cukup unik dibandingkan dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Karena mau tidak mau, di Indonesia pendidikan kewarganegaraan ini itu diakulturasikan atau disatukan, tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada di tatanan masyarakat atau di tatanan sosial society. Dan itu tidak dihilangkan, melainkan disatukan, diakulturasikan, digabungkan dan diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, ya. Nah, makanya kalau di Amerika Serikat kan namanya civic education atau civics. Kalau di Indonesia kan kadang berubah-ubah, ada PMP, pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, itu kurang lebih untuk mengakomodir bahwa di Indonesia itu tidak hanya untuk menjadi warga negara yang cerdas saja, tapi juga harus paham tentang ideologi bangsanya, yakni Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan dari video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Mohon di like. Kalau misalkan nggak suka juga boleh dislike deh, nggak apa-apa. Tapi di subscribe juga. Belajar jadi YouTuber. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.